Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Rofarezi dengan NIM B1B12507 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi ruang lingkup pada pemerintahan. Yang dimana dengan saya membuat tugas video ini itu menjadikan sebuah nilai bagi saya pada dalam pembelajaran pengantar ilmu politik. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Pendahuluan. Definisi ruang lingkup pada pembelajaran pengantar ilmu politik merujuk pada bidang kajian dan pokok-pokok bahasan utama yang menjadi fokus dalam mata kuliah. Secara umum, ruang lingkup ini mencakup seluruh aspek mendasar mengenai politik negara dan segala fenomena terkait. Intinya, ruang lingkup mata kuliah ini adalah untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman awal yang komprehensif tentang apa itu politik dan bagaimana ia beroperasi. Pokok-pokok bahasan utama. Meskipun dapat bervariasi antar institusi, ruang lingkup pengantar ilmu politik biasanya mencakup bidang-bidang kajian berikut, yaitu yang pertama ada konsep dasar ilmu politik. Itu mencakup pengertian dan hakikat dari politik dan ilmu politik, sejarah perkembangannya, kegunaannya, dan berbagai pendekatan seperti institusional, behavioral, dan normatif yang digunakan dalam mempelajarinya. Terus yang kedua, negara dan lembaga politik. Fokus pada organisasi formal yang menjalankan kekuasaan. Ini meliputi yang pertama ada negara, definisi unsur-unsur seperti wilayah, rakyat, pemerintahan, kedaulatan, tujuan dan fungsi negara. Terus ada konstitusi, itu hukum dasar negara dan landasan penyelenggaraan kekuasaan. 3 ada bentuk pemerintahan dan sistem politik seperti monarki, oligarki, demokrasi, sistem presidensial, dan parlementer. Dan terakhir ada lembaga-lembaga negara seperti studi tentang eksekutif, pemerintahan, legislatif itu parlemen, dan yudikatif itu peradilan. Yang ketiga ada kekuasaan, wewenang, dan legitimasi. Menganalisis inti dari politik yaitu yang pertama kekuasaan. Bagaimana kekuasaan diperoleh, didistribusikan, dan digunakan dalam masyarakat. Kedua, wewenang atau otoritas. Kekuasaan yang sah dan diakui. Dan yang ketiga, legitimasi. Yaitu dasar penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang ada. Yang keempat, kebijakan publik dan distribusi nilai menyentuh aspek siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana dari Harold Laswell. Proses pembuatan kebijakan publik mulai dari formulasi hingga implementasi dan evaluasi. Distribusi dan alokasi nilai itu bagaimana sumber daya dan keuntungan didistribusikan di antara masyarakat melalui keputusan politik. Terus yang terakhir, nomor 5, ideologi dan budaya politik, mengkaji kerangka berpikir dan nilai-nilai yang mendasari sistem politik. Ideologi politik seperti liberalisme, sosialisme, konservatisme, komunisme, serta perannya dalam kehidupan bernegara. Budaya politik, orientasi dan sikap masyarakat terhadap sistem politik. Ruang lingkup pemerintahan merujuk pada cakupan keseluruhan dari aktivitas, fungsi, struktur, dan kebijakan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola urusan publik dan mencapai tujuan negara. Secara garis besar, ruang lingkup pemerintahan mencakup beberapa aspek utama struktur dan organisasi pemerintahan, atau bisa kita sebut dengan trias politika. Yaitu ada 3, yaitu eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dan kebijakan seperti presiden atau perdana menteri, kementerian, badan dan pelaksana. Dan yang kedua ada lembaga legislatif
yaitu yang bertanggung jawab membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif seperti parlemen, DPR, dan MPR. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif, yaitu bertugas bertanggung jawab menafsirkan undang-undang dan menegakkan hukum, ya seperti pengadilan dan mahkamah. Nah, pada lembaga lainnya itu ada badan independen, pemerintah daerah itu Pemda seperti provinsi, kabupaten, dan kota, dan lembaga-lembaga khusus lainnya yang ada di negara kita. Fungsi dan tugas pemerintahan, pelayanan publik itu menjadikan jasa dan layanan sipil yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Nah, pembangunan melaksanakan program dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, kemakmuran, dan kecerdasan bangsa. Dan ada pemberdayaan, mendorong dan memfasilitasi partisipasi serta kemandirian masyarakat. Contoh ruang lingkup pemerintah dapat dibagi ke dalam 3 area utama berdasarkan tugas dan fungsi yang dilakukan, mulai dari pelayanan dasar hingga peraturan sistem negara. Yang pertama ada urusan wajib pelayanan dasar atau fungsi melayani. Ini adalah tugas-tugas inti yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Yang kedua ada urusan peraturan dan pembangunan, fungsi mengatur dan mengembangkan. Ini mencakup tugas-tugas untuk mengatur tata kehidupan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga ada struktur dan tata kelola pemerintahan, fungsi institusional. Ini berfokus pada mekanisme internal pemerintah dan sistem yang menopang jalan negara. Secara keseluruhan, contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup pemerintahan adalah multidimensi, cakup urusan dari yang paling strategis hingga yang paling teknis. Sekian dari saya dengan tugas pengantar ilmu politik pada tugas kali ini. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.